Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Kembali lagi gue mau update ya. Casemiro, here we go. Rese juga nih berita nih. Baru aja gue selesai bikin video tentang pressconnya Ten Hag ya. Di situ gue bilang, oh Casemiro dealnya udah dekat. Ternyata tiba-tiba pas baru mau gue upload tulisannya Casemiro, here we go. Ngeselin benar. Jadi itu video bakal gua bikin ulang ya untuk pressconnya Ten Hag. Nah, kita ngomongin soal Casemiro, here we go. Ya, jadi sesuai dengan tulisan yang gue tulis lah ya, McFred out, Casemiro in. Ngomongin soal transfer Casemiro, ya sebenarnya sih transfer yang sekarang ini yang bakal terjadi gitu kan ya. Itu um, udah pasti semua harga yang kita bayar akan kemahalan ya. Sorry aja, gue harus ngomong dulu ya, terbuka ya. Gue orang yang terbuka ngomong apa adanya dari awal. Kenapa Casemiro harga kemahalan? Itu dealnya di harga 60 plus 10 add-on ya. Berarti 70 ya. Jujur kalau kau ngomong apa adanya nih, kalau ngomong apa adanya nih, kalau Casemiro itu sebenarnya market price-nya gue bilang sih 50 masih oke. Ibaratnya kayak Varane kemarin lah, benar nggak? Itu masih 50 masih oke. Karena dia gimana pun juga dia udah umur 30, 31 lah tahun ini, benar nggak? Jadi cukup tua dia. Jadi dia mungkin masih ada gas 2 tahun lagi, masih bisa main top performance 2 tahun lagi, nanti makin lama makin memudar kayak Matic. Ya bukannya dia nggak bisa main lagi, tapi konsistensinya bakal berkurang gitu loh, permasalahan di situ. Anggap aja fisik dia masih kuat tapi konsistensi bisa berkurang. Ibaratnya kan Ronaldo juga lah. Jadi fisik ya nggak ada yang inilah, nggak ada yang pertanyakan, tapi konsistensinya bisa berkurang. Casemiro pun juga bisa sama gitu. Mungkin dia 2-3 tahun lagi udah bakal drop ya mungkin. Nah, tapi gimana pun juga dia solusi yang kita perlukan dari McFred. Ya solusi yang Ten Hag perlukan gitu loh dari holding midfield ya. Ten Hag kelihatan main 4-1-4-1 tapi apa namanya ya, kita nggak ada holding midfield yang benar-benar bisa CDM murni lah kayak Casemiro, kita nggak punya. Ya ada rumor dengan Declan Rice kemahalan, Casemiro 60 per 10 dibanding Declan Rice masih masuk akal. Tapi tetap aja sekali lagi, kalau gue secara pribadi bilang 60 per 10 mungkin masih masih oke, tapi sebenarnya sekali lagi kita bisa dapetin Casemiro lebih murah kalau seandainya kita bergerak di awal musim, benar nggak? Ya, mungkin di harga 60 masih bisa, nggak perlu pakai add-on. Jadi 50 plus 10 atau 55 plus berapa lah gitu ya. Ya, itu masih bisa. Jadi kita bayar mahal dikit untuk Casemiro ya. Gimana pun juga kita harus bayar lebih mahal dikit untuk Casemiro dari harga market. Itu penting ya untuk kalian ngerti. Kenapa? Karena dia kan tulang punggungnya Real Madrid ya. Dia Modric sama Kroos lah. Dia kan trio yang kita pecahkan gitu, bisa pecahkan. Itu tulang punggungnya Real Madrid itu ya. Jadi di situ kita udah pasti harus bayar lebih mahal sih ya kan. Kita apa yang market price-nya 50, kita nggak mungkin bayar 50 gitu. Tapi kita harus bayar lebih mahal gitu karena ya dia 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 tulang punggungnya Real Madrid. Ya cuma sayang aja sih kok gue bilang sih kita sebenarnya bisa nge-save 10 ya 10 juta gitu euro atau apa itu bisa gitu sebenarnya kalau kita bergerak lebih cepat sekali lagi. Kalau John Murto mau kerja gitu loh. Ya kan. Bingung gue sih sama John Murto ya. Sebenarnya bisa gerak cepat kan kalau emang dia kalau emang dia kerja ya, jadi semua buzzer blazer ya ataupun channel-channel sebelah yang bilang ini kerjanya bagus ya, underground, secretive biar nggak jual nggak beli kemahalan, ya faktanya adalah lu nggak ngerti apa-apa gitu loh ya kan. Lu nggak ngerti apa-apa. Ini kasih tahu lu ya di bulan Juni itu si Murto sama Richard Arnold tuh lagi party itu di apa di Pulau Bahamas kali. Lagi party mereka. Memang nggak kerja. Oh ya De Jong ya. Yaudah deh, gua telepon ya. Yaudah deh nanti deh ya. Gua party dulu gitu kan. Itu yang terjadi ya kan. Karena sebenarnya kalau mau cepet bisa aja ya. Ini awal Juni mah bisa aja kita selesai dengan lebih cepat, lebih murah lagi pasti harganya di awal Juni. Ya, karena Real Madrid beli Tchouaméni kan. Kalau dia beli Tchouaméni ya dia jual Casemiro ya dia nggak perlu mikir panjang gitu loh, benar nggak? Ya jadi itu satu yang gue bisa bilang ya, harga dia yang kita bayar sih walaupun pantas tapi tetap kita seharusnya bisa dapetin harga yang lebih murah dari Casemiro, dari yang sekarang ini gitu, 60 plus 10 harusnya bisa lebih murah. Ya, Casemiro kita officially harusnya sekali lagi kita say goodbye dengan McFred ya. Taktik atau sistemnya Ten Hag 4-3-3-nya yang 4-1-4-1, akhirnya kita dapat satu CDM yang bisa main sebagai CDM. Ya, oke lah, orang yang ada yang bilang, ada yang kritis itu kan ya. Ya,
nanti apa namanya build up dari belakang tetapnya nggak bisa gitu kan karena De Gea segala macamnya itu udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Lu mau sign kiper udah berat ya musim udah mulai sign pemain itu udah berat apalagi lu sign kiper yang bagus gitu itu udah pasti berat banget ya nggak mungkin. Karena klub yang benar kan udah mulai ya dia udah siap gitu untuk tempur benar nggak? Ya kan kalau lu jual pemain inti lu dia mau gak cari penggantinya gimana? Gantian dia yang panik buying gitu kalau kita beli pemain intinya ya benar nggak? Jadi untuk Casemiro ini gue bilang sangat dibutuhkan ya. Bahkan gue juga udah bilang sebelumnya, gue lebih lebih excited dengan deal Casemiro walaupun dia lebih tua ketimbang dealnya Adrian Rabiot gitu loh. Adrian Rabiot gue biasa aja. Menurut gue dia bagus enggak, jelek juga enggak gitu. Ya biasa aja gitu ya kan. Kalau gue bisa milih sih gue lebih milih enggak ya. Sementara kalau kita Casemiro nih kita bisa mainin trio ya Casemiro dengan Bruno dengan Erikson misalnya kan ya. Jadi kita nggak perlu ada lagi dua holding midfield, satu holding midfield cukup ya. Apalagi kalau kita Ferran sehat musim ini. Kalau Ferran sehat musim ini kita bisa lihat gitu loh Ferran Casemiro bisa partnership lagi gitu kan benar gaya inilah segitiganya lah sama satu lagi ya gue nggak tahu dia Lisandro Martinez atau Maguire ya si Ten Hag. Tapi sangat dibutuhkan gitu loh ya. Nggak bukan sebuah solusi yang komplit ya karena gimana pun juga mungkin De Gea udah harus selesai masanya tapi sangat membantu ya kan sangat membantu ya kan karena ya sekali lagi si Ten Hag bilang dia perlu striker dia perlu striker dia perlu midfield dia perlu ini defender dua solusi udah dapat nih Lisandro Martinez sama Casemiro ya kan holding midfieldnya udah dapat tinggal masalah penyerang ya mungkin Anthony kali selanjutnya benar nggak. Jadi untuk Casemiro ini dealnya sangat, gue bilang sih deal yang sangat bagus dari segi pemain sih gue sangat suka. Menurut gue dia walaupun udah tua, menurut gue masih bisa. Dan ya kalau dari sisi pemain, gue nilai sih dia 8 sampai 8 setengah lah gitu loh deal. Ya gue yakin dia masih kuat fisiknya benar. Tapi dari segi harga yang dibayar, dari segi timingnya, ya kan panic buying segala macam, gue sih nilai 5 gitu loh sebenarnya, ya kan. Karena gitu, ya tunggu tunggu kita teriak-teriak dulu, tunggu gua teriak-teriak dulu dari bulan Juni sampai sekarang, bener nggak? Tunggu kalian teriak-teriak dulu Glazer out gitu kan. Kalian teriaknya telat sih, bener nggak? Kebanyakan nonton channel nggak jelas gitu loh ya kan. Tunggu tunggu apa namanya? Tunggu hashtag Glazer out dulu, baru dia kerjanya cepat gitu loh, dapetin Casemiro. Which is kita udah kehilangan berapa poin? Ntar Liverpool nggak tahu gimana nih nasibnya bener nggak? Ya jangan ngarepin dia main lawan Liverpool ya nggak mungkin ada masalah visa, ada masalah medical check up mah deket cepet lah. Ya nggak nyampe sehari. Visa bisa lama loh. Ya belum lagi dia training gitu kan segala macam untuk match fit segala macam. Ini bisa 2 minggu loh paling cepet dia mulai main loh. 2 minggu paling cepet feeling gua. Jadi jangan 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 excited dulu gitu dengan ini. Ini makanya gue bilang tak dari segi signing ini gue nilai 5. Kalau dari segi pemainnya sendiri sih gue nilai 8, 8 setengah gitu loh. Jadi kalau gue bilang total nilai gue dengan transfer ini itu adalah 7 gitu loh. Nah, 7, 6 setengah sampai 7. Karena gitu timingnya telat banget. Ya kita tunggu krisis ya kan. Jadi ya baru datangin pemain. Ya kenapa nggak sebelum-sebelumnya gitu. Seandainya kita menang lawan Brighton, Casemiro masuk, terus kita menang lawan Brighton, kita menang lawan apa kitanya ngebantai lah gitu ngebantai Brentford pas lawan Liverpool kan semua energi udah positif gitu loh ya kan dressing room nggak bakal ada masalah sekarang di dressing room udah kacau lebur gitu loh benar nggak? Ya kan udah ancur-ancuran ya kan karena ya gimana pun Ten Hag harus eksperimen kemarin mainin si siapa namanya Erikson sebagai DM ya ini signingnya cukup telat kalau gue bilang gitu loh benar nggak cukup telat. Ya belum lagi Casemiro harus beradaptasi dengan sistemnya Ten Hag. Ini harusnya di bulan Juni udah dibeli, nggak usah nunggu-nunggu Frankie De Jong. Dua pemain dengan profil yang berbeda gitu loh. Frankie De Jong ya bisa juga jadi DM, tapi ya dia bisa jadi box to box juga ya kan. Sementara si Casemiro purely DM dia, purely DM. Ini harusnya kan kita selalu bilang kita Frankie De Jongnya nggak cukup, kita perlu dua midfield at least, ya kan. Ya gitulah kenapa nggak ya kemarin ya gitulah benar kenapa nggak gerak lebih cepat ya nanti kalau Casemiro datang ternyata nggak beda lagi ya karena bukan karena Casemiro jelek atau Ten Hag jelek gitu kan tapi karena itu dia belum ada preseason bareng teman-teman kita bareng
bareng squad Manchester United, dia harus ngerti dulu cara apa geraknya gimana gitu kan benar sama sama center back paling penting. Ya kan kalau Maguire, Martinez dan lain-lain, ya dia perlu adaptasi dulu. Perbedaannya di situ gitu loh menurut nggak. Ya sekarang oke lah datengin Casemiro bagus, saya tampingnya tuh jelek sekali gitu loh. Aduh, gua mau bingung deh bener-bener bingung ya kan. Ya, jadi itulah yang gue bisa ngomong dari transfer ini. Ini sih menurut gue transfer yang sangat bagus sekali, cuman sayang aja gitu loh ya karena John Murto ya party di Bahamas ya sama Richard Arnold di bulan Juni akhirnya kita baru dapetin ya setelah 3 minggu Premier League jalan gitu loh ya kan. Which is yang dia bakal baru mulai main mungkin September kali ini Casemiro baru mulai main ya kan. Casemiro baru main September kali. Ya, jadi itu yang gue bisa ngomong ya. Welcome Casemiro. Gue excited banget sama signing ini. Ya mungkin nih ya, gue jadi galau sih jujur. Gue bakal beli baju MU away itu udah pasti ya karena gue suka banget warna putihnya dan menurut gue sih ya bagus lah. Gue pakai nomor siapa nih? Ya kan? Gue bikin nomor Martinez atau nomor Casemiro nih. Coba kalian komen ya. Menurut kalian gue mendingan pakai bikin nomor nomor Casemiro atau nomornya Martinez nih. Gue sih tadinya bikin Martinez karena menurut gue nih orang prospeknya gede gitu loh. Ya kan? Dan by the way ngomongin soal Martinez banyak yang bilang kan apa eksperimen aja Martinez jadi DM. Gue selalu bilang ya oke boleh juga tapi mendingan kita beli DM murni dan akhirnya kan jawab gitu kan Casemiro yang ini ya. Oke, tolong di komen sebanyak-banyaknya ya pendapat kalian tentang Casemiro gimana, dia bakal bisa langsung adaptasi nggak gitu, atau perlu waktu gitu, apakah dia bakal flop, apakah dia bakal jadi jawabannya McFred gitu kan, menurut kalian gimana gitu loh ya. Ini penting banget soalnya. Oke, sekian video dari gue, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.